Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kami bersyukur dan bersukacita karena kami bisa bertemu kembali melalui ibadah online bersama dengan kami pelayan-pelayan Tuhan di GPA Sola Gracia. Dalam keadaan yang sulit ini, kita wajib bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tetap memelihara kita semuanya. Tuhan memberikan kesehatan kepada kita semuanya, itu semuanya karena anugerah Tuhan dan kasih sayang Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam pujian penyembahan. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu, untuk perlindungan-Mu Tuhan. Selama 2 bulan ini Tuhan, Engkau melindungi kami dari segala penyakit. Engkau memelihara kami tidak berkekurangan. Terima kasih Tuhan. Dan kami saatnya kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Dari umat-Mu yang Kau kasihi Tuhan. Dengan apa akan kami balas Tuhan kebaikan-Mu? Setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur sangat-Mu sangatnya. Setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu,
Yesus. Oh, kami menyembahmu ya Tuhan. Engkau yang mulia, Engkau yang agung. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Engkau yang perkasa, kami memujimu Tuhan. Yesus, Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam masa kesulitan kami, Engkau memegang tangan kami ya Tuhan. Engkau memelihara kami. Tidak pernah kami berkekurangan Tuhan. Tuhan melindungi kami dari segala penyakit yang menimpa dunia ini Tuhan. Engkau melingkupi kami dengan sayap-Mu yang kuat. Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau menunjukkan kasih sayang-Mu kepada kami Tuhan. Di masa sulit ini Tuhan, kami merasakan sulit Tuhan. Tetapi ada perlindungan Tuhan. Ada kasih sayang Tuhan. Ada pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di pagi ini Tuhan, kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami mau meninggikan Tuhan. Kami mau memuliakan Tuhan. Mari Roh Kudus, urapi kami semuanya. Baik yang ada di tempat ini, baik ada yang ada di rumah Tuhan. Kami urapi kami semuanya dengan urapan yang daripada surga Tuhan. Sehingga puji-pujian kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Tetap semangat di tengah kondisi yang sulit ini. Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, tetap semangat, tetap optimis, tetap memegang prinsip kesehatan sehingga kita tetap dalam kondisi yang baik untuk menghadapi situasi yang sulit ini. Amin. Hanya di dalam namanya. Firman terangi jalan,
perisai di manisnya waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Kau bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidup. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Tetap semangat memuji Tuhan, amin. Kebenaran yang bebaskan selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Kau bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Dan pujilah Tuhan, amin. Mari kita siapkan hati kita masing-masing untuk kita menerima taburan firman Tuhan. Lekatkan hatiku Tuhan, lekatkan hatiku kepadamu Tuhan, sehingga kami seperti Engkau, seperti Kristus yang telah hidup, yang lemah lembut dan rendah hati. Terima kasih Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu,
Semua karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Kau Yesus, kekasih jiwaku, menyenangkan-Mu setiap waktu, memuaskan hati-Mu, tujuan hidupku. Lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tetaplah langkahku, sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat, seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Kau Yesus, kekasih jiwaku, menyenangkan-Mu setiap waktu, memuaskan hati-Mu, tujuan hidupku. Lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tegakkan langkahku, sejalan dengan firman-Mu. Dapatkan semua yang ku buat, seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya Tuhan. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat menikmati kebenaran firman Tuhan. Hari ini atau minggu ini adalah hari ke-10 pencurahan Roh Kudus, dan saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, peranan Roh Kudus bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan.
Namun sebelumnya mari kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu saat hari ini karena Engkau begitu baik. Engkau Allah kami yang senantiasa menyertai hidup kami hingga saat ini. Terimalah setiap pujian penyembahan kami yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Dan sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Roh-Mu yang kudus menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat mengerti, memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami. Sehingga kebenaran firman-Mu dapat mengubahkan hati kami untuk menjadi semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Ya. Di sana dikatakan bahwa aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi peranan Roh Kudus bagi setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang pertama adalah bahwa Roh Kudus itu menolong kita. Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa ia memberikan penolong bagi kita, menyertai kita sampai selama-lamanya. Bukan hanya sehari dua hari, bukan hanya seminggu dua minggu, bukan hanya setahun dua tahun. Tetapi firman Tuhan mengatakan selama-lamanya. Oleh sebab itu saat momen yang indah ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara dan kita semua, mari kita terus mengundang Roh Kudus untuk menguasai hidup kita, memenuhi hidup kita. Kalau di dalam Alkitab dijelaskan bahwa Roh Kudus itu Parakletos itu artinya adalah penolong, penghibur dan pembela. Jadi Roh Kudus selalu memberikan penghiburan kepada setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya jika kita hidup dikuasai oleh Roh Kudus, maka setiap perkataan kita adalah perkataan yang positif. Setiap perkataan kita adalah perkataan yang membangun, bukan perkataan negatif ataupun perkataan yang menjatuhkan yang lain. Yang menarik perhatian dalam firman Tuhan ini adalah bahwa Tuhan Yesus membuka penjelasan tentang penolong itu dengan menjelaskan ayat di atasnya. Jadi ayat yang ke-15 di sana dikatakan, ya, Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya. Hal ini menyatakan bahwa Roh Kudus hanya datang sebagai penolong bagi setiap orang yang percaya. Roh Kudus datang sebagai penolong bagi mereka yang mengasihi Tuhan dan yang taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus sanggup memberikan pertolongan dalam situasi sesulit apapun, Bapak Ibu. Jika Roh Kudus selalu menyertai kita, maka tidak ada jalan buntu bagi saudara dan saya. Jadi seberat apapun pergumulan yang sedang kita hadapi di masa-masa pandemi COVID-19 ini, ketika Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, maka tidak ada jalan buntu. Bahkan Tuhan membawa atau membuka kesempatan demi kesempatan di dalam masa-masa yang sulit yang sedang kita hadapi. Kata Parakletos menurut pengertian aslinya adalah pendamping, ya, yaitu pribadi yang selalu menyertai seseorang untuk memberikan pertolongan, khususnya dalam persidangan ataupun pengadilan, sebagai pembela. Jadi Roh Kudus menolong kita dalam setiap kesulitan dan masalah yang sedang kita hadapi untuk memberikan dorongan, untuk memberikan kekuatan dan memberikan semangat untuk kita terus maju di dalam Tuhan dan tidak berhenti, tidak mundur dalam situasi dan kondisi apapun. Yang pertama, Roh Kudus sebagai penolong dalam hidup kita. Kemudian yang kedua adalah Roh Kudus sebagai guru yang senantiasa mengajarkan kepada kita tentang kebenaran. Kita baca di dalam
Injil Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Roh Kudus itu sebagai guru yang mengajarkan, memimpin kita, membimbing kita, menuntun langkah hidup kita kepada jalan kebenaran atau di dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Kalau ada istilah mengatakan bahwa guru digugulan ditiru. Artinya bahwa Roh Kudus juga merasakan apa yang kita rasakan. Ketika hidup kita di dalam penyertaan Tuhan, di dalam pimpinan Roh Kudus, di saat kita mengalami kesusahan, Roh Kudus juga merasakannya. Roh Kudus senantiasa mengajar dan mengingatkan kita tentang semua yang pernah Tuhan Yesus katakan dan ajarkan. Oleh sebab itu kita harus mengisi hidup kita setiap hari dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi artinya dimanapun, di mana ada persekutuan ataupun komunitas orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka di sana firman Tuhan harus disampaikan. Lalu Roh Kudus akan mengajarkan kepada kita, kepada orang-orang percaya tentang apa yang Tuhan Yesus katakan. Ia akan memberikan pewahyuan yang baru kepada setiap orang percaya, kepada setiap kita sesuai dengan firman Tuhan. Dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Roh Kudus akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran dan mengingatkan kita setiap hari agar hidup kita, perkataan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga, peranan Roh Kudus bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan adalah Roh Kudus sebagai saksi yang juga bersaksi bersama-sama dengan kita. Jadi Roh Kudus itu menolong kita untuk bersaksi tentang kasih Tuhan. Orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan berani menceritakan, berani membagikan kasih Kristus kepada orang-orang lain. Yohanes 15 ayat 26, demikian firman Tuhan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Alkitab menjelaskan Roh Kudus adalah roh yang bersaksi tentang Tuhan Yesus. Artinya bahwa setiap kali kita bersaksi, Roh Kuduslah yang akan memberikan kita hikmat untuk berkata-kata. Roh Kuduslah yang memberikan kita hikmat bagaimana kita menceritakan atau membagikan kasih Tuhan itu kepada orang lain. Karena Roh Kudus adalah roh yang bersaksi tentang Kristus bersama-sama dengan kita. Jadi ketika orang percaya itu dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dia akan menjadi pribadi yang suka membagikan kasih Tuhan itu kepada orang lain. Berani menceritakan tentang kematian dan kebangkitan Kristus untuk menebus dosa manusia yang berdosa. Kita melihat bahwa ketika Rasul Petrus masih bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kita melihat bahwa ketika Petrus itu ditanya oleh anak kecil, apakah engkau pengikut Yesus, apakah engkau mengenal orang yang ditangkap itu? Petrus tidak berani mengakui bahwa dia adalah seorang murid Tuhan Yesus. Bahkan Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, kemudian Roh Kudusnya dicurahkan kepada murid-murid
Tuhan Yesus, Rasul Petrus menjadi salah satu rasul yang begitu berani memberitakan Injil keselamatan kepada banyak orang. Bahkan sampai akhir hidupnya dia mati di dalam pemberitaan Injil. Dia rela mati disalibkan dengan terbalik, kepala di bawah. Karena dia merasa bahwa dia tidak layak untuk mati seperti Tuhan Yesus, disalib dengan kepala di atas. Hal ini membuktikan bahwa ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dia akan menjadi pribadi yang berani untuk memberitakan kabar keselamatan kepada banyak orang. Bagaimana kita menjadi saksi Kristus? Sekali lagi, Matius pasal 10 ayat 19 dan 20 di sana dikatakan bahwa apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berkata-kata di dalam kamu. Kesaksian kita ini bukan hanya perkataan saja Bapak Ibu. Tetapi seluruh kehidupan kita, semua orang harus melihat bahwa Kristus hidup di dalam diri saudara dan saya. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Memang benar bahwa hari-hari ini kita seolah-olah terkurung Bapak Ibu. Kita tidak bisa melakukan banyak hal. Tetapi Roh Kudus tidak terkurung. Dia akan terus bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Dan sebagai orang Kristen kita harus terus menjadi bagian di dalam kehidupan bermasyarakat di sekitar kita. Apalagi di dalam masa-masa menjalani krisis ini. Inilah saatnya bagi setiap kita. Orang-orang yang percaya, kita terus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan kita percaya bahwa Roh Kudus membuat kita semua menjadi jemaat yang hidup, bergerak aktif dan produktif. Saya harap kita semua tidak lupa dengan misi gereja kita, yaitu jemaat yang hidup, bergerak aktif dan produktif. Kita melakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Biarlah kebenaran firman Tuhan saat hari ini memberkati setiap kita. Sebelum saya berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan dan ibadah kita saat hari ini, saya tetap menganjurkan, tetap memberikan peringatan kepada setiap kita, sekalipun mungkin nanti beberapa minggu ke depan ya, new normal itu segera diberlakukan, tetapi saya berharap kita tetap menjaga kesehatan, menjaga jarak, kemudian pakai masker kalau keluar rumah, tetap berdoa bersama dengan keluarga, mohon belas kasihan Tuhan, mohon kuasa Tuhan bekerja untuk kita, keluarga demi keluarga, dan juga khususnya untuk bangsa kita. Supaya bangsa kita dikuatkan, dimampukan oleh Tuhan di dalam menghadapi masa-masa sulit seperti sekarang ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu saat hari ini. Kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kembali kepada kami bagaimana Roh Allah itu bekerja di dalam kehidupan kami. Dan kami mohon Roh-Mu yang kudus terus bekerja dalam hidup kami untuk menolong kami di dalam masa-masa sulit yang kami hadapi. Biarlah Roh-Mu memberikan kekuatan kepada setiap kami. Biarlah Roh-Mu juga mengajar kami untuk kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan setiap hari. Membawa kami kepada kebenaran demi kebenaran. Kami hidup di dalam jalan terang-Mu Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus juga membawa kami untuk kami bersaksi bersama-sama dengan Roh Kudus bagaimana Kristus sudah mati, rela mati di kayu salib untuk mengasihi kami semua. Biarlah itu yang kami beritakan kepada banyak orang di luar sana yang belum mengenal Engkau Tuhan. Roh Kudus menolong dan memampukan kami semua. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Di dalam setiap kegiatan mereka setiap hari, Engkau yang menyertai, menolong dan memberkati mereka Tuhan. Engkau yang memampukan mereka di dalam menghadapi masa-masa
pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk para pemimpin kami, Kau memberikan hikmat yang dari Tuhan, sehingga dapat mengambil keputusan demi keputusan dengan tepat untuk kebaikan bangsa ini Tuhan, untuk membawa kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap jemaat Tuhan yang bergumul untuk kebutuhan hidup juga kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memelihara mereka, Engkau yang mencukupi setiap kebutuhan hidup mereka. Dengan caramu yang ajaib Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Untuk para medis, para dokter, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan supaya mereka dapat melayani orang-orang yang sakit dengan penuh kasih yang dari Tuhan. Engkau angkat segala kelelahan mereka Tuhan, Engkau menolong dan memberkati, menyertai mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu Bapa. Kami bersyukur saat hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita sudah menyelesaikan ibadah online kita hari ini. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, dan semua berkat yang sudah Tuhan sediakan kita terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa, amin. COVID-19. Pandemi yang akhir-akhir ini memberikan dampak yang sangat besar bagi warga negara Indonesia. Banyak orang kehilangan pekerjaan atau tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, bahkan untuk makan saja mereka sulit. Tak lain halnya dengan jemaat GPI Sola Gracia, ada yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Melalui GPI Sola Gracia Peduli, saya mengajak seluruh rekan-rekan jemaat dapat memberikan taburan melalui berkat yang sudah saudara terima. Saya percaya setiap taburan yang saudara berikan akan dibalas berlipat kali ganda oleh Tuhan. Melalui GPI Sola Gracia ini kami mencantumkan rekening BCA dan BRI atas nama Bapak Yusuf Barnabas. Saudara bisa memberikan uang melalui transfer, dan setelah transfer dapat konfirmasi melalui WA ke hotline gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat GPI Sola Gracia yang dikasihi Tuhan, jangan lupa untuk memberikan yang terbaik melalui berkat yang sudah Tuhan percayakan kepada saudara melalui rekening BCA atas nama Ibu Foni Hindrawanto dengan nomor rekening di bawah ini. Sudah lihat? Sekarang jemaat dapat memberikan persembahan melalui GoPay. Caranya sangat mudah. Buka akun Gojek saudara, kemudian pilih bayar, kemudian scan barcode ini. Kemudian tulis nominal yang saudara akan persembahkan kepada Tuhan, kemudian ketik OK. Jangan lupa untuk memberikan dana diakonia yang setiap bulan saudara berikan kepada Tuhan melalui rekening ini. Saya percaya setiap persembahan yang saudara tabur pasti akan dibalas Tuhan berlipat kali ganda. Biarlah setiap persembahan kita menjadi dupa yang harum dan menjadi pelebaran kerajaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.